Tapi ini ulama. Beliau ini ulama, hafal Quran, hafal hadis, bahasa Arabnya udah cas-cis-cus, bener-bener difokuskan belajar sastra Arabnya. Maka kalau beliau berdua ini kok tiba-tiba berdebat tentang berbeda pendapatnya, itu kepentingannya ilmu, Pak. Kepentingannya bagaimana memahami dalil Allah, dalil Rasulullah, sehingga umat ini tahu. Tapi kalau saya yang debat, itu niat saya orang supaya mengakui saya sebagai orang yang pintar itu. Ini kekeliruannya. Atau niatnya supaya yang nggak kunut ikut kunut, supaya yang kunut nggak kunut lagi. Itu kepentingannya personal jadinya, Pak. Ego yang dipentingkan kalau orang awam yang berdebat. Jadi kalau kita debat itu kepentingannya nggak mungkin ilmu. Hafal Quran kita belum kan? Hafal hadis mungkin buka laptop aja, buka HP aja baru ngerti hadisnya. Internet hilang, nggak ngerti lagi tentang hadis itu. Kayak gitu, tapi kita seringkali terpacu untuk apa sih itu beda, harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Nah ini yang mau kita stop, tunggu dulu, jangan masuk ranah situ dulu, karena bukan ranah kita. Ranah kita adalah yang disebutkan tadi, untuk menghilangkan terlebih dahulu ketidaktahuan kita ini tentang segala ilmu yang menjadi tanggungan kita sebagai seorang mukallaf. Kalau kita sudah mampu men-setting itu, maka kita tidak akan terpikir untuk membeda-bedakan dalam artian ini beda ini. Itu kita tidak akan terpikir seperti itu dulu. Tapi tentu yang kita pikirkan adalah mana orang yang kira-kira akan mampu memberikan pemahaman yang baik kepada saya, mampu memberikan ilmu yang baik kepada saya, mampu mengarahkan saya semua kepada tempat yang baik dan benar. Maka kalau nanti satu kali Bapak dan Ibu mendengar kalimat saya menjelekkan yang satu meninggikan yang lain, itu silahkan jangan pernah sapa saya lagi. Karena saya sudah diajarkan oleh guru-guru kami, ketika harus membicarakan perbedaan harus adil, harus dari dua sisi yang berbeda. Bahkan kalau ada tiga sisi bedanya, bahas ketiga-tiganya. Contoh, kita sering mendengar perbedaan basmalah jahat, basmalah sir. Ini saja basmalah jahat atau sir. Itu padahal hukum basmalah itu ada tiga, bahkan bacanya jahat, bacanya sir, nggak dibaca sama sekali. Jadi kalau ada yang debatnya antara dua sir dan jahat, itu telat, kurang satu, karena ada yang tidak dibaca sama sekali gitu loh. Tapi ini kan yang sering yang debat terus sir jahat. Yang nggak baca ini ada juga, kenapa nggak didebat? Karena belum dipelajari. Tapi mentang-mentang yang satu sudah rutin, kemudian selalu dibentur-benturkan. Ketika belajar tentang dalil basmalah, tujuannya besok saya bisa debat yang satu, besok saya bisa debat yang lain. Keliru lagi dalam penempatan ilmunya. Maka sekali lagi ketika kita arahkan lirafil jahli an nafsihi, untuk menghilangkan ketidaktahuan kita ini, maka kita akan menyingkirkan terlebih dahulu masalah perbedaannya. Tapi yang kita pastikan, saya pengen belajar. Itu enak banget, Pak. Kalau udah sampai pada konsep pemikiran saya mau belajar, itu yang lain masalah beda akan nanti kita pikirkan, Pak. Contohnya, kalau misalnya Pak Andi ngasih saya teko isi air, saya bawa gelas ini, aqua gelas ini, saya buka misalnya, terus langsung saya tuangkan airnya, apa yang terjadi kira-kira, Pak? Pasti tumpah airnya kan? Karena apa? Karena udah terlanjur ada isinya. Tapi ketika saya sudah bawa wadah yang lain, saya salin dulu isi air gelas ini kepada wadah yang saya bawa, maka dia kosong. Ketika Bapak Andi tadi ngasih saya teko isi air, saya tuangkan, terisi gelasnya. Ketika terisi gelasnya ini, inilah ilmu yang akan kita dapatkan saat kita belajar. Ketika kita tahu konsepnya, saya belajar ini pengen menghilangkan ketidaktahuan, bukan pengen debat orang, bukan pengen masalah berselisih dengan orang. Baru saya manfaatkan pemahaman saya. Ini air yang baru diisi bersih apa enggak ya? Saya lihat dulu nih, cocok nggak saya minum nih? Misalnya ini kopi, misalnya saya bukan tukang kopi, kalau gitu nggak jadi saya minum. Tapi dia udah masuk ke dalam gelas. Masalahnya nanti mau dipakai atau tidak, itu akan lebih enak melihatnya ketika kita tahu ini nggak cocok, saya singkirkan. Tapi kalau yang udah ada isinya, ketika dituangkan kopinya, malah akan brutal tumpah kemana-mana kan. Itu keren sekali analoginya.
ketika kita tahu bahwa pengen belajar itu ingin menuntut ilmu terlebih dahulu, walaupun kita sudah punya ilmu sebelumnya, tapi dalam prosesnya kita akan serap terlebih dahulu dengan ilmu bekal kita yang sebelumnya. Kita akan menyaring kemudian, ternyata ini nggak cocok dengan saya. Ya udah, tinggal nggak usah diamalkan. Nggak cocok dengan apa yang pernah saya lakukan dulu nih. Ya udah, tinggal digeser aja. Tapi ketika kita keliru, nggak cocok ini, sesat. Nggak cocok ini, beda, salah. Sikapnya terlalu sangat beda sekali, Pak. Diawali dari mana? Dari niat dalam hati ini, kita ngapain belajar? Karena saya memang ngerasain, Pak, ketemu dengan orang, maksudnya apa ini? Hafalan saya juga ini kok banyaknya, hadisnya kok udah kayak gini. Tapi kita ketika bersikap seperti itu, saya pun tidak akan menanggapi perdebatan-perdebatannya, karena saya tahu debat ini bukan urusan saya. Saya mending bilang, oh yaudah Pak, silakan seperti itu, yaudah saya pergi aja. Lebih baik saya dianggap bodoh, Pak, daripada saya merasa saya harus jadi sok tahu, kemudian itu saya melewati ranah saya. Ini yang kemudian diajarkan oleh guru-guru kami, dan ini yang sama-sama ingin saya share kepada bapak-bapak sekalian. Jadi ketika kita belajar, poin utamanya adalah menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dulu. Baru nanti kalau sudah sampai derajatnya pula, kita mulai menghilangkan ketidaktahuan pula dari orang lain. Tapi tentu semua itu akan ada cara-cara yang baik dan benarnya, dan itu semua akan kita dapatkan kalau kita belajar ilmunya. Nah, itu yang kemudian yang pertama penting, bahwa menuntut ilmu punya derajat yang tinggi sekali, bahkan ketika harus dibeda-bedakan dengan ketentuan-ketentuan ilmu yang lain. Seperti biasa, Pak, tolong kasih kode Pak dia. Ya. Biar enak, Pak. Seperti biasa, kita akan langsung pakai contoh misalnya. Contoh cara yang tidak benar ketika memakai suatu ilmu dan meniatkan suatu ilmu itu, contohnya seperti ini misalnya. Dan ini marak sekali terjadi. Ketika saya kutip sebuah ayat, surat An-Nisa ayat 3, yang sering kita dengar. Potongan ayatnya biasanya seperti ini, sering disampaikan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Selesai sampai situ doang, Pak. Biasanya yang kita dengar sebagian situ aja, Pak, ya. Yang terdengar dan hafal bagi kita pasti itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Padahal ayatnya masih panjang, Pak. Coba kalau bawa Quran itu, saya akan coba buka Quran saya. Mana ini HP saya? Kok hilang HP saya? Ini dia. An-Nisa ayat 3 itu diawali dengan kalimatnya seperti ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Baru masuk pada ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Tapi belum selesai juga. Masih panjang ayatnya, Pak. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulun. Ini artinya apa? Tapi sebenarnya familiar, Pak, ya. Panbiru matabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Dari lama itu, Pak. Nikahilah poligami. Dari poligami. Kemudian hadirlah sebuah kalimat poligami itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Poligami itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, Pak. Saya akan sampaikan ini, itu pemahaman yang sesat kalau mau ngomong kayak gitu, Pak. Sesatnya di mana? Kita coba dulu, Pak. Poligami itu masuk dalam syariat Islam. Bedakan syariat dengan perintah, Pak. Syariat itu hukum namanya. Hukum ini baru dibagi menjadi perintah dan larangan. Nanti hukum ini dibagi lagi dalam versi halal haramnya. Ada halal, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada haram. Kok balik penempatan sunnah dengan makruhnya ini? Harusnya kayak lebih dekat. Tapi itu istri kita dengar, Pak, ya. Jadi perintah itu bagian dari hukum, bagian dari syariat. Sementara poligami ini bukan perintah, tapi syariat. Artinya apa? Poligami adalah satu kegiatan yang diatur dalam hukum Islam.
Tapi masalah apakah dia perintah atau larangan, ini beda lagi pemahamannya. Apakah dia sunnah atau haram, ini beda lagi ranahnya. Tapi kalau poligami itu syariat, iya, kita nggak bisa menentang. Saya menolak poligami, kafir, menolak hukum Islam. Tapi yang harus kita pahami, ini poligami ini apa? Perintah atau larangan atau anjuran? Bukan kemudian perintah Allah, perintah Rasulullah dipahami semuanya harus poligami. Repot urusan. Tapi sering kita dengar saat ada yang poligami, kemudian jawabannya, poligami itu adalah perintah Allah. Fankihu ma tawalakum minan nisa. Poligami itu adalah sunnah Rasulullah. Berapa istrinya Rasulullah? Sekian belas. Tunggu dulu. Coba cek Pak sama-sama Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istri pertama beliau adalah Sayyidah Khadijah. Berapa lama beliau sama Sayyidah Khadijah? Menurut sejarah Pak, 25 tahun beliau sama Sayyidah Khadijah. Gak pernah satu kali pun ada terdengar poligami. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, beliau dalam posisi sedang berdakwah, memegang risalah Allah. Yaumul hari kesedihan itu disebut dalam sejarah. Sayyidah Khadijah meninggal, pamannya yang melindungi beliau juga meninggal. Maka salah satu pertolongan Allah selanjutnya adalah dengan segala bantuan-bantuan ini, kemudian ada kebolehan untuk Rasulullah berpoligami. Tapi tujuannya Rasulullah poligami itu untuk mendakwahkan Islam. Kalau kita cek istri-istrinya Rasulullah itu banyak yang anak-anak daripada pemimpin kaum, orang-orang perempuan-perempuan yang di luar dari kaum Quraisy. Kemudian cek Pak, nggak ada yang masih perawan ting-ting kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan mohon maaf, tingkat kecantikannya pun itu nggak kemudian kayak model semua wajahnya Pak. Itu janda-janda yang punya sekian anak yang ditinggal suami gimana sih Pak kira-kira dalam bayangan kita wajahnya? Itu yang kemudian fakta yang terjadi dalam praktek poligaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada kemudian Rasulullah disampaikan dalam riwayat, ini cantik gak ya? Saya poligami. Gak ada Pak, sedikit pun gak ada seperti itu. Ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya gara-gara perang Pak. Siapa yang menanggung perempuan dengan anak-anak ini? Itu yang diambil Rasulullah. Ada anak pemimpin kaum yang kalau didekati pemimpin kaumnya, pasti dia akan menyeru kepada umatnya untuk masuk Islam pula. Maka di situ yang diambil oleh Rasulullah anak. Aisyah radhiyallahu anha itu bukan masalah mudah-mudahan yang dinikahi oleh Rasulullah. Rasulullah tahu Aisyah radhiyallahu anha ini punya kecerdasan, maka diambil oleh Rasulullah. Berapa banyak hadis yang awalnya an Aisyah radhiyallahu anha. Yang tahu bagaimana kehidupan detail Rasulullah ini Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat bergaul dengan Rasulullah di masjid, sahabat bergaul dengan Rasulullah di desa, di Madinah, di Makkah. Tapi yang tahu Rasulullah di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ini konsep yang gak sampai kepada sebagian dari kita. Tapi kemudian tadi ketika memakai ayat Allah, fankihu ma tawalakum minan nisa, poligami adalah perintah Allah. Astagfirullahaladzim. Ayatnya masih ada awalnya, masih ada akhirnya, tapi dipakai masna wasulasa berdua, gak dimulai dari satu Pak ya. Jadi kalau saya artikan Pak, nanti Bapak boleh cek Quran terjemah. Kalau diartikan fankihu itu artinya nikahilah, menikahlah kalian wahai laki-laki. Fankihu ma tawalakum, apa-apa yang baik untuk kalian minan nisa'i, dari golongan perempuan. Nah ini repotnya. Masna mulai dari 2, sulasa 3, waruba'a 4. Dipotong doang ayatnya di situ, kemudian diterjemahkan. Nikahilah kalian wahai laki-laki, perempuan-perempuan yang baik menurut kalian. 2, 3, 4. Oh, jadi kalau menurut saya baik, ayo poligami. Sesat sekali pemahamannya seperti itu Pak. Tapi bukan kata saya ini Pak, kata ulama. Saya nggak menyampaikan pendapat saya. Ini kata ulama. Karena hakikatnya gini Pak. Kalau kita terjemah, kita lihat ayatnya, konsep terjemahnya saja. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Wa in khiftum, kalau kalian takut
alla tuqsitu, supaya tidak bisa berbuat adil fil yatama, kepada anak yatim. Anak yatim siapa ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dulu ada anak-anak yatim yang kemudian orang tuanya tentu meninggal dunia, tapi ditinggali harta anak yatim ini. Maka dia tentu harus diwalikan, mungkin kepada pamannya, mungkin kepada siapa saja yang dianggap oleh Rasulullah itu masih keluarganya, diwalikan. Karena masih kecil nggak bisa memegang harta kan Pak. Dari dulu sudah seperti itu, diperwalikan. Yang repot adalah walinya ini merasa, wih hartanya lumayan ya. Wih anak perempuannya cantik ini. Ketika anak ini mulai beranjak dewasa, yang dipikirkan oleh sebagian wali-wali, bukan waliullah ya Pak ya, wali perwaliannya ini yang menanggung anak-anak yatim ini, saya nikahin lumayan nih, hartanya jadi milik saya nggak perlu bayar mahar. Dulu kan sudah saya hidupin, sudah saya rawat, nggak perlu lagi bayar mahar. Maka kemudian ini diketahui oleh Rasulullah, jangan. Maka kalimatnya keluar, wahai sahabat-sahabatku yang laki-laki, wa in khiftum, kalau kalian takut, alla tuqsitu fil yatama, kalau kalian takut tidak berbuat adil kepada anak-anak yatim yang di bawah pengawasan kalian, terbawa oleh nafsu pengen memanfaatkan hartanya, terbawa oleh nafsu ingin menakehinya dan tidak membayar maharnya, fankihu ma tawalakum minan nisa, maka silahkan nikahin perempuan yang lain. Mulai 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Bahasanya kita agak Pak. Ibarat kalau saya mau bilang kayak gini Pak, yang enak. Kalau bahasa Quran berat, kita pakai bahasa yang ringan. Pak, kalau makan sate kambing itu nanti darahnya naik. Biasanya gitu mitosnya Pak ya. Tapi faktanya gitu nggak sih Pak? Enggak ya. Tapi anggaplah itu terjadi, bapak-bapak sekalian. Jangan makan sate kambing, nanti darahnya naik. Terus saya bilang, kalau bapak-bapak takut makan sate kambing darahnya naik, maka silakan makan sate ayam. Mau 2 porsi, mau 3 porsi, 4 porsi silakan. Itu kira-kira saya nyuruh bapak beli 4 sate ayam enggak? Enggak kan? Itu adalah kalimat pengalihan, kalimat sastra ini Pak. Bahasa Arab itu bahasa sastra. Saya gak akan bapak-bapak gak akan memahami bahwa itu saya menyuruh bapak untuk beli sate 4 bungkus kan? Enggak. Itu adalah peringatan. Kalau pengen makan sate kambing tapi takut darah tinggi, maka pilihannya adalah makan sate ayam. Kalau sate ayam mau makan 2 masih aman, 3 masih aman, 4 masih aman, kan kayak gitu. Tapi ketika diteruskan akhirnya tadi fawahidatan, 1 aja nikah itu akan lebih menghindari dari perbuatan tidak adil. Maka ketika saya bilang silakan beli sate 4, sate 5 porsi sate ayam, tapi 1 porsi itu udah bikin kenyang kok Pak. Kira-kira kalimatnya indahnya kayak gitu loh Pak. Tapi kan sering diselewengkan konfirm atau mana kombinat desa masa masalah sama rumah poligami semuanya. Perintah Allah. Gimana kalimat perintah Allah ini? Satu jalan. Nah itu Pak. Tapi faktanya kan seperti itu yang kita dengar. Walaupun bapak-bapak sekalian 1 udah cukup insya Allah. Tapi ada yang memanfaatkan ayat Allah, tapi dikutip sedemikian rupa, dipotong-potong, disampaikan untuk mengikuti keinginannya, fankihu ma tawalakum, nikah yang baik-baik menurut saya katanya. Padahal nggak kayak gitu Bang. Asik tadi ada laginya Pak, bisa dipahami ya. Itu yang disebut dengan aturannya. Jadi poligami sekali lagi itu syariat. Kalau ada yang menolak poligami, menolak aturannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah perintah atau larangan, masalah ini sunnah atau tidak sunnah, itu ranahnya beda lagi, Pak. Harus dilihat apa dulu ketentuan ayat ini turun. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek poligami yang pernah beliau laksanakan. Itu asik sekali, tapi kan nggak sampai di sana. Sekali lagi ketika kita tarik, ternyata pemahaman ilmunya bukan untuk menghilangkan ketidakpemahamannya, tapi untuk memenuhi keinginannya. Bukan untuk menghilangkan ketidakpemahamannya, tapi untuk memenuhi hawa nafsunya. Ini repot sekali. Salah satu hawa nafsu itu tadi adalah mendebat orang.
ingin menyalah-nyalahkan orang. Ini adalah salah satu hawa nafsu. Maka ketika kita pahami, oh poligami, kita pelajari, ternyata bukan perintah, itu adalah bentuk pilihan untuk mentandih, untuk memperingatkan orang-orang yang tidak adil. Jangan pakai yang ini, jangan nikahin yang di bawah perwalian, nikah yang lain boleh, 2-3 boleh, tapi 1 itu malah lebih aman. Ini salah satu penjelasannya. Ya, tapi diam-diam tapi yang lain. Diam-diam. Itu keren Pak. Tentang surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami ini Pak, masih banyak riwayat lainnya. Salah satunya misalnya tradisi Arab dulu, bukan di Arab saja, tapi selain Arab pun seperti itu. Pemimpin-pemimpin kaumnya itu Pak bisa menikah dengan belasan bahkan puluhan perempuan. Coba baca sejarah, cari di Google deh kalau nggak percaya, bisa dicek. Tradisi dulu itu ketentuan-ketentuannya kalau pemimpin-pemimpin kaum itu bisa punya istri belasan bahkan puluhan. Maka kalau kita cek nikahilah 2, 3, 4. Batasnya 2, 3 sampai 4. Dari prakteknya berapa? Belasan atau puluhan. Itu kira-kira suruh nambah atau suruh ngurangi Pak? Dari belasan puluhan dibatasi jadi 4. Itu suruh batasi atau mengurangi Pak? Mengurangi kan? Dari yang puluhan dibatasi sampai 4 dalam ayat Al-Quran. Kita semua tahu ya, boleh poligami tapi maksimal 4. Dari puluhan dimaksimalkan jadi 4, artinya dikurangi Pak ya. Nah kalau yang udah biasa cuma 3, 4, 5, sekarang tentu akan turun lagi, bukan dari 4, 5, ya udah 1 aja cukup gitu loh. Kan kira-kira gitu Pak. Jadi ini ayat tidak berbicara untuk memperbanyak istri, tapi membatasi dari kebiasaan yang banyak. Sekarang maksimal 4. Tapi kok ditafsirkan jadi untuk nambah? Repot kan jadinya kan? Salah dalam memahaminya karena tidak didasari dengan pemahaman yang benar sejak awal. Tidak didasari dengan niat yang benar sejak awal. Nah itu kira-kira contoh dari ayat Quran yang dikutip, hadis Rasulullah yang dikutip, tapi penyampaiannya bukan untuk memberikan pemahaman, tapi hanya untuk menunjukkan nih loh, saya yang benar, Anda salah. Ini yang benar, yang lain salah. Itu fakta sudah terjadi sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal Pak. Tahun 300 tahun setelah sepeninggalan Rasulullah ini, 4 mazhab ini hidup, ulama ini hidup, ada pada masa 300 tahun setelah sepeninggalan Rasulullah. 3 generasi awal yang paling baik menurut pernyataan Rasulullah dan para sahabat. Sebaik-baiknya generasi setelahku adalah tabiin, dan tabiin. Generasi sahabat, generasi tabiin, dan tabiin. 3 generasi setelah Rasulullah itu yang pemahamannya paling dekat dengan apa yang langsung disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 ulama 4 mazhab ini masuk dalam 3 masa itu. Maka kalau sepintar-pintarnya saya Pak,